Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang dipenuhi ucapan syukur. Hidup yang dipenuhi ucapan syukur. Kadangkala hidup yang kita alami tetapi tidak kita sukai adalah kehidupan yang diimpikan orang lain. Karena itu bersyukurlah atas hidup yang kita miliki sekarang ini. Karena semua adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Kolose 1 saudara ayat 3 sampai dengan 5a berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus harus senantiasa ada dalam hidup kita. Karena iman dan pengharapan sorgawi yang Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya nyata, saudara. Dalam Ulangan 1 ayat 27, saudara, belajar dari bangsa Israel. Tegur oleh Tuhan. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Saudaraku, Bapak Ibu, orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan salah sangka kepada Tuhan. Mereka bukannya mengucap syukur tetapi menggerutu, bahkan menyalahkan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan Ulangan 1 ayat 34 sampai 35 firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk diberikannya kepada nenek moyangmu. Saudaraku, kita mendapat pelajaran dan peringatan dari kehidupan bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir oleh Tuhan. Tetapi mereka selalu menggerutu, saudara, memberontak dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menjadi murka dan menghukum mereka semua. Mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan 1 dicatat hanya Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun bersama keluarga mereka masing-masing dan orang-orang yang setia yang hatinya penuh dengan ucapan syukur dari generasi yang lebih muda yang boleh masuk tanah Kanaan, saudaraku. Kebanyakan yang dihukum Tuhan adalah para pemberontak, adalah orang-orang yang sesungguhnya mereka lebih senior, saudara. Mereka selalu menggerutu pada Tuhan, tidak pernah mengucapkan syukur, saudara. Bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Akhirnya mereka mati di padang gurun, dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dalam Mazmur 106 ayat 24 dan 25 firman Tuhan berkata, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Kadangkala gerutuan dan keluhan datangnya, saudara, bukan dari kesulitan, tetapi karena kita tidak dapat melihat, tidak dapat merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu banyak. Bahkan kita tidak percaya kepada firman-Nya. Seperti bangsa Israel, sebenarnya mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Saudara bayangkan, mereka dibawa ke suatu negeri yang indah yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan susu dan madu, serta mereka bukan jadi budak lagi, mereka sekarang merdeka, mereka akan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tetapi mereka tetap menggerutu, saudara, mengeluh, tidak mengucap syukur. Karena itu Tuhan menghukum mereka. Mereka semua mati
di padang gurun. Ini tidak boleh terjadi saudara dalam hidup kita. Kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan Yesus baik, juru selamat kita. Saudara harus meninggalkan dan menjauhi karakter menggerutu, karakter suka mengeluh, dan yang sulit mengucap syukur. Karena karakter seperti itu saudara sesungguhnya tidak disukai oleh Tuhan. Menggerutu dan mengeluh serta tidak mengucap syukur hanya akan mendatangkan hukuman saudaraku. Kita harus hati-hati. Mazmur 6 ayat 6 berkata, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenang tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Saudara, pengalaman dari pemazmur, mengeluh itu tidak ada manfaatnya. Mengeluh membuat kita lesu, artinya tidak semangat, tidak bergairah. Dan mengeluh setiap hari menjadikan kita tidak sehat. Hidup tertekan atau stres, bahkan mendapat saudara membuat kita sakit. Amsal 14 ayat 30 saudara, firman Tuhan yang indah. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dan Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kita mengucap syukur karena menyadari bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bila kita menyadari akan hal ini, hati kita menjadi tenang, tubuh kita menjadi segar. Karena hati kita gembira. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita sehat, wajah kita berseri-seri, kita sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri dimuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Mazmur 107 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersyukur saudara untuk sebab kebaikan Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Ya baik saudara. Rasakan kebaikan Allah. Jangan menggerutu, jangan mengeluh saja saudara. Tuhan ingin supaya dari mulut kita ada pengucapan syukur, ada pujian. Nama Tuhan dimuliakan, hidup kita diberkati. Sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Ajar kepada kami untuk terus bersyukur dan bersyukur. Karena menyadari, merasakan Tuhan Yesus baik, Juru selamat kami yang hidup. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.